Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Apa kabar semuanya? Ya. Nah, sebelum kita belajar, ada baiknya diperiksa dulu apakah ada sampah di lacinya atau di bawah mejanya. Kalau ada sampah, silakan diambil terlebih dahulu dan dibuang keluar ya. Sudah? Ya, silakan dibuang. Nah, Ibu mau bertanya mengenai perasaan kalian hari ini. Bagaimana perasaannya? Apakah marah, bahagia, kesal, kecewa? Kira-kira bagaimana perasaan kalian hari ini? Bahagia. Yang bahagia kenapa? Alasannya apa? Oh, habis olahraga. Kalau yang lagi sedih, kenapa? Oh, kalau main game ya. Semoga nanti menang ya. Baik ya. Sebelum kita memulai pembelajaran, ketua kelas silakan pimpin doa terlebih dahulu. Baiklah teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran pagi ini, ada baiknya kita berdoa dimulai. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, silakan semuanya berdiri. Orang-orang pinggiran. Oke, silakan kembali. Ibu absen terlebih dahulu ya. Ibu Sadir, Ahmad. Hadir. Hari ini kita akan mempelajari merawat tradisi lokal dan kebinekaan. Ingat kita kemarin belajar mengenai apa? Masih Apa? Tentang apa kemarin? mengenai interaksi sosial budaya. Interaksi budaya di kancah dunia. Nah, ada yang masih ingat apa itu interaksi antar budaya? Ada yang masih ingat? Ya? Jadi interaksi antar budaya di kancah internasional itu merupakan hubungan timbal balik antar budaya yang memiliki dampak yang merasa signifikan di suatu daerah di negara tersebut. Nah, iya betul ya. Seperti yang temannya kawannya katakan, jadi interaksi antar budaya itu adanya hubungan antara budaya yang ada atau budaya lokal dengan budaya asing. Jadi mereka tergabung menjadi satu. Nah, ada yang masih ingat bentuk-bentuk interaksi antar budaya kemarin? Defusi budaya, akumulasi, asimilasi, westernisasi, globalisasi. Oke, yang masih ingat semua berarti. Nah, hari ini kita akan membahas tentang unit 4, merawat tradisi lokal dan kebinekaan. Nah, ada yang tahu apa itu tradisi? Hal yang dilakukan Hal yang dilakukan secara turun-temurun. Nah, ya itu disebut dengan tradisi atau kebiasaan. Nah, kalau kebinekaan, keberagaman bu. ya kesatuan di dalam keberagaman. Karena Indonesia ini ada banyak suku, budaya, gender, dan adanya perbedaan gender, ras. Nah, itu diperlukan adanya kebinekaan. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini, setelah menyaksikan tayangan PPT dan menonton video pembelajaran, peserta didik mampu mengidentifikasi tradisi lokal dengan tepat. Kemudian melalui diskusi kelompok, peserta didik diharapkan mampu menganalisis cara merawat tradisi lokal dan kebinekaan yang ada di lingkungan masyarakat dan lingkungan sekitar dengan tepat. Nah, ini ada tradisi lokal seperti yang tadi Ibu tanyakan. Jadi tradisi lokal itu adalah kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat dalam suatu lingkup masyarakat tertentu.
kebiasaan ini masih dijalankan sampai sekarang. Nah, ada yang tahu apa itu? Tradisi apa itu? Batik bu, batik bu. Tradisi apa? Tahlilan bu. Makan bersama. Nah, ini termasuk tradisi Palembang atau yang sering disebut dengan tradisi ngobeng. Hormati adat istiadat daerah lain. Contohnya ini seperti apa? Tidak mengganggu itu bu, orang Bali sholat bu. Orang lain sholat. Orang lain sholat. Orang Bali semuanya bu, tidak mengganggu orang Bali. Nah, iya, betul. Itu termasuk menghormati adat Bali ya. Misal teman kalian ada yang berasal dari Bali, dia kan sembahyang. Nah, kita harus menghormati. Nah, itu adalah contoh menghormati adat istiadat daerah lain. Yang kita kuis terlebih dahulu ya. Kan siapkan HP-nya. Nah, silakan di-scan. Silakan ya dijawab, jangan saling mencontek. Aku mau. Silakan di-scan. Gunakan ponselnya untuk menjawab kuis. Kalau sudah, ibu mulai ya. Siap-siap. No, kita berpisah. 1, 2, 3, mulai. Bu guru, buka bu guru. Boleh. Guru, buka guru. Bu guru, buka lagi bu guru. Yang pertama ada Nur Hadi. Anida mana? Tidak ada Akila. Silakan dibawa. Info yang paling. Selamat menyaksikan. Kita akan membahas tentang apa itu kearifan lokal dan apa saja sih kearifan lokal yang ada di Kota Palembang. Mari kita bahas satu persatu. Kearifan lokal merupakan bagian dari budaya suatu masyarakat hingga zaman kolonial Belanda. Selain berupa benda, kamu juga akan melihat rumah adat Kimas yang menjadi gambaran dalam rumah rupiah dan juga rumah uli. Menarik bukan? Jadi semakin tertarik untuk berkunjung. Selain makanan tradisional, Ada yang ingin menyimpulkan tentang video tersebut? Menyimpulkan? Aku bu. Ya. Aku mau menyimpulkan bu. Ya, boleh. Jadi bu, selama mengumpulkan tersebut saya mengetahui bahwa Palembang memiliki begitu banyak keragaman adat budaya serta pakaian-pakaian tradisional yang diwariskan dari zaman dahulu. Dan juga makanan-makanan juga enak-enak bu, pempek, ada juga pempek bunga bu. Buat saya makin sadar bahwa Palembang ini bukan cuma hanya sekedar sebuah kota biasa di Sumatera Selatan, tetapi lebih dari itu budaya dan menyimpan banyak keragaman lainnya. Ya, jadi dari video tadi bahwa di Palembang ini ada banyak sekali, mulai dari pakaian, makanan, tempat wisata, dan semuanya itu sangat menarik. Bangga tidak jadi masyarakat Palembang? Bangga. Oke, kalau bangga kita lanjut ke diskusi kelompok. Kemarin kan sudah ibu bagikan kelompoknya. Ya, masih ingat kan? Nah, sekarang silakan duduk berdasarkan kelompoknya masing-masing. Siapa kelompok apa nih? Kelompok 1 dan 2 di barisan ini. Siapa kelompok apa bisa? Kelompok 3 di barisan ini dan kelompok 5 di barisan sini ya. Siapa kelompok apa? Silakan mencari kelompoknya masing-masing. Macam tradisi lokal dan kalian boleh memilih salah satu tapi tidak boleh sama. Kelompok 1 ini bahas tentang apa? Silakan di-scan. Kelompok 4 apa? Kalau ada yang bingung boleh bertanya.
Ini kan Ya, mengerjakannya tapi jawabannya tidak Berhubung ada satu kelompok yang sudah selesai, silakan untuk kelompok 3 presentasi terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, yang lain tolong diperhatikan. Apakah kamu pernah melihat atau ikut terlibat dalam tradisi tersebut? Berikan pendapat Anda. Tradisi yang kami ambil itu obeng. Jadi jawabannya adalah Nah, kami melakukannya dengan keluarga besar. Menurut kami, tradisi gobeng dapat memperkuat kebersamaan dalam lingkungan keluarga. ya, soal kedua, apakah tradisi tersebut masih kalian temui atau sebaliknya? Mengapa? Berikan argumentasi kalian. Masih, namun hanya di acara-acara tertentu. Gobeng hanya dilakukan pada acara-acara tertentu karena dianggap dapat mengurangi kenyamanan dan individu. Soal ketiga, faktor-faktor apa saja yang menyebabkan generasi muda mengalami penurunan minat terhadap tradisi tersebut? Pertama dalam faktor mobil itu, pertama dalam faktor kebersihan yang tidak lagi kondusif. Kedua, mengganggu kenyamanan generasi muda menganggap itu mengganggu kenyamanan antar individu pada saat Empat, jelaskan langkah-langkah konkret yang dapat Anda lakukan untuk menjaga kelestarian tradisi tersebut di era digital dan modern. Jawabannya adalah memposting kebersamaan saat melakukan obeng di sosial media akan menarik perhatian orang lain. Yang kedua, mengundang orang untuk melakukan tradisi obeng di sosial media. ini adalah hasil akhir kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian hari ini sudah belajar mengenai apa aja? Melestarikan tradisi lokal. Yang pertama ada merawat tradisi lokal dengan cara apa aja? Mempelajari budaya daerah, terus memakai bahasa daerah, terus apa lagi? Memakai pakaian adat. Nah, ada yang ingin menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Menurut pendapat kalian bagaimana pembelajaran kita pada hari ini? mantap. Angkat dua jempolnya, kalau tidak silakan Teddy. Ini noob. Ini Bu. Nah ini bu. Oke ya, berarti sangat asik ya. Ya. Di depan kita membahas tentang unit 5. Itu silakan kalian belajar di rumah. Berhubung waktunya sudah selesai, dibuktikan pembelajaran kita pada hari ini dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillah.